Hey, Shalom selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, kali ini kita akan bahas ya soal ibu-ibu lagi yang mana dia ngawur. Cuman ngawur, entah dia ngawur atau nipu, tapi ngawurnya itu nggak mikir gitu loh cuy. Jadi dia itu maksudnya ngomong asal ngomong, nggak mikir. Coba kalau dia itu nipu, mikir dikit, iya kan? Nah, kalau mikir ya jangan ngawur. Nah, dia mengatakan bahwa Yesaya itu punya anak dua, namanya Immanuel katanya. Terus di Alkitab gak ada nubuatan tentang yang namanya Immanuel. Nah itu kan ngawur kan. Bahkan dia mengatakan bahwa orang Kristen pokoknya ketemu nama Yosua ya pasti dia itu Tuhan gitu. Wah, sejak kapan orang Kristen ketemu nama Yosua kemudian dibilang itu Tuhan? Bener gak? Coba kita nonton videonya dulu lah. Mereka tuh udah biasa. Berarti kalau nama Yesus itu bukan berarti dia itu Tuhan. Ada katanya dengan keilahian gitu kan. Nah, nama Yesus itu juga banyak kita perjanjian lama. Karena nama Yesus itu adalah nama pasaran. Seperti nama Bambang kalau orang Jawa. Ya ada Yesua bin Nun, Yesua bin Kotmil, Yesua bin Yazadok, Yesua yang mana gitu kan. Jadi bukan berarti, sementara umat Kristen kan tahunya terjemahan. Oh namanya Yesua berarti Allah yang menyelamatkan, berarti dia Allah. Padahal yang namanya pakai Allah itu udah jamak, orang-orang itu udah saat berkabrek. Orang memang namanya pakai Allah rata-rata untuk menunjukkan bahwa dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu kan. Ya, Yosua itu banyak nama yang ada di Alkitab. Termasuk Yosua yang menggantikan Musa. Di situ kan Yosua menggantikan Musa dan kemudian Yosua dikatakan apakah di situ orang Kristen semua percaya bahwa oh Yosua ini berarti dia ini adalah Tuhan gitu. Apakah orang Kristen ngomong langsung kayak gitu? Iya nggak? Ada nggak? Kan enggak. Dia tahu bahwa Yosua di situ adalah orang yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi nggak semua nama Yosua itu Tuhan begitu loh. Ada lagi Yosua yang lain. Apakah dibilang bahwa itu adalah Tuhan? Yesus sajalah nama Yesus. Ada nama Gabriel Jesus. Itu dia adalah strikernya Arsenal kan. Tapi apakah orang Kristen percaya bahwa dia itu Tuhan, namanya Yesus? Enggak sebodoh itu gitu loh. Tapi ibu ini dengan pedenya mengatakan begitu. Sekarang siapa yang bodoh jadinya kan? Nah, kalau kita lihat Yesus satu-satunya Yosua Hamasia, Yehosua Hamasia ya dipercaya adalah Tuhan ya anak Maria, perawan darah Maria, ya kan? Jadi satu-satunya hanya satu itu. Jadi nggak semua nama Yesus atau Yosua itu dibilang Tuhan gitu loh. Tapi kalau ibu ini bilang ya namanya orang sana kan biasanya ada Elohimnya, ada Yesua, ada Yahwehnya begitu. Itu supaya dekat sama Tuhan. Ya kalau dikasih nama seperti itu dekat sama Tuhan ya oke juga. Tapi nggak semua gitu loh. Jadi jangan berpikir yang uh, secetek itu gitu loh. Jangan berpikir secetek itu kemudian dengan PD-nya ngomong ngajar kayak gitu. Bahkan mengatakan, oh Yosua itu namanya kalau di sini ya mungkin Bambang, mungkin Supeno dan lain-lain nama pasaran. Aduh, mana datanya? Keluarkan datanya. Coba ada apa enggak? Yang kedua, ibu ini ngomong katanya namanya anak Yosua. Yosua lagi. Nama anak Yesaya itu namanya Immanuel. Buktikan mana anak keduanya bernama Immanuel. Ada apa enggak? Sehingga Yesus kita selain lihat di mobil-mobil belakang Immanuel, artinya Allah bersama kita ya. L itu berarti Allah, Immanuel ya kan. Dan mereka mengatakan ini adalah Yesus namanya Immanuel. Bukan, Immanuel itu dalam kitab Yesaya itu bukan Yesus karena Matius 1, 2, 3 kan seolah-olah itu adalah profesi ya, nubuat. Jadi banyak nubuat, ini loh nubuat Yesus bahwa dia akan lahir, seorang darah akan lahir kan itu. Dan dia akan menamainya apa? Yesaya 14 itu Immanuel ya, artinya Allah bersama kita ya. Kalau nggak salah Yesaya 7:14 apa ya? Saya sudah lama sih nggak. Ya yang jelas gini, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Apa yang diberitakan di teks Ibrani?
Ya, di Semo Immanuel kalau nggak salah itu Semo Immanuel ya kalau nggak salah itu yang hamil sebenarnya istri Nabi Yesaya. Istri Nabi Yesaya hamil anak kedua. Jadi mereka mengklaim bahwa perempuan ini mengandung, sebenarnya kan perempuan ini mengandung, bukan bukan seorang perempuan mengandung gitu kan. Dan Yesaya ini kan hidup 700 tahun sebelum Yesus lahir. Pada saat itu dia sudah mengandung gitu. Ya, gini, daripada nanti saya ngoceh-ngoceh dipikir nggak ada data. Ini ada data yang mengatakan begini. Yesaya menikah dengan seorang nabiah yang melahirkan 2 orang putra. Nah, bener nih, 2 orang putra nih. Yaitu Sheryashub, orang yang tertinggal akan kembali. Nah, itu namanya Sheryashub. Dan kedua, Maher Shalal Hashibas, cepat rusak, cepat jadi mangsa. Ya, jadi nama yang diberikan kepada kedua anaknya ini merupakan petunjuk mengenai misinya. Ayahnya bernama Amos, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan Amshoya. Ayah bernama Amos. Jadi kalau kita lihat apakah ini namanya Immanuel, Sheryashub, Maher Shalal Hashibas, apa hubungannya sama Immanuel? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Tetapi dikatakan di sini apa? Artinya apa? Cepat rusak, cepat jadi mangsa. Orang yang tertinggal akan kembali. Jadi nggak ada hubungan sama sekali dengan apa yang disampaikan tadi, yang mengatakan bahwa Immanuel adalah anaknya dari Yesaya. Ampun dah. Ya, kalau kita lihat ya, di sini ada pemerintahan mengenai Immanuel. Kalau kalian lihat ini ya, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, menarik ya. Di sini Ahaz suruh minta tanda, tapi dia nggak mau karena dia tidak mau mencobai Tuhan. Dan ini adalah sikap yang baik. Tetapi justru dilanjutkan sama Yesaya di sini ya, dikatakan, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan aku juga. Dikatakan sini dari keluarga Daud. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Loh, kalau kita lihat sini berarti Tuhan melalui Yesaya mengatakan sendiri bahwa dikatakan apa? Bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari seorang perempuan muda. Perempuan muda di sini sebenarnya perempuan yang masih perawan, yang mana dia belum pernah menikah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri begitu. Jadi ini perempuan muda ini, maka dia akan menamakan dia ini siapa? Immanuel. Jadi bukan Immanuel ini dikatakan anaknya dari Yesaya seperti yang dibilang sama ibu tadi. Wah, itu ngawur, super ngawur itu. Kalau kita lihat ya, kalau dalam Alkitab ada tanda bintang, kalian klik aja. Kemudian dia akan menunjuk kepada Matius. Jadi ini sebenarnya menunjuk kepada nubuatan yang disampaikan dari Immanuel ya, ini ya, dikatakan Immanuel. Kemudian kita klik dalam Matius 1 ayat 23, dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa anak darah? Atau kalau kita lihat di dalam sini tadi, seorang perempuan muda. Di sini dibilang anak darah. Siapa anak darah ini? Anak darah ini yang jelas adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nih perhatikan, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini juga tertulis dalam Lukas 1 ayat 27. Pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi dari perempuan muda inilah Yesus lahir, dan dia dinamai di sini Immanuel. Jadi kalau dibilang wah, Immanuel itu anak keduanya
Yesaya, walah itu orang kalau ngawur nggak mikir tuh ya kayak gitu, iya kan? Jelas gini, eh, banyak nubuat-nubuat yang orang Kristen mengatakan ya bahwa ini nubuat. Tapi dalam teks Ibrani itu bukan nubuat. Satu pun tidak ada nubuat tentang Yesus dalam teks asli bahasa Ibrani. Nah, kalau ibu ini nggak percaya adanya nubuat tentang Yesus, yang padahal Yesus itu orang Israel, lah terus Anda percaya dengan nubuatan yang bilang Nabi Anda ada dalam Alkitab, orang Arab? Ya enggak lah. Cobalah bagaimana berpikir. Yang dekat ditolak, yang jauh diterima. Apa-apaan Anda? Sebenarnya banyak banget nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab. Tapi saya mau ambil yang berkaitan dengan Yesus lah ya. Dalam Mika 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, dan permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini sebenarnya nubuatan. Dikasih clue sama dia. Dikatakan apa? Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai terkecil. Jadi Bethlehem Efrata ini akan menjadi kota. Kota yang kecil, kota kaum-kaum dari Yehuda, tapi di situ akan bangkit raja. Nah, siapa yang lahir di Bethlehem? Kita akan lihat lagi dari bintang ini. Matius 2 ayat 6 dikatakan apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, siapa ini? Siapa? Yesus yang lahir. Kita lihat konteksnya. Kita lihat di ayat pertama nih. Sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia? Nah, Yesus lahir di Bethlehem, dan Yesus inilah yang dicari oleh Herodes, mau dibunuh karena dia akan menjadi raja yang menggantikan Herodes. Padahal dipikirnya Herodes itu akan jadi raja Israel seperti Herodes, padahal enggak. Kerajaannya adalah kerajaan sorga gitu loh, kerajaan sorgawi. Jadi salah pemahaman dari Herodes. Tetapi ini tidak memungkiri bahwa ini adalah sebenarnya nubuatan. Nubuatan dari kitab Mika pasal 5 ayat 1. Lah kalau dibilang, itu kayaknya nubuatan yang disampaikan untuk nabi lain, untuk nabi saya katanya. Loh, emangnya nabi Anda lahirnya di Bethlehem? Emang dari suku Yehuda? Kan enggak. Bahkan dengan sendirinya kan Anda mengatakan bahwa dia ini lahir dari keturunan Ismail katanya. Apa hubungannya sama Yehuda? Ya nggak ada gitu loh. Jadi kalau ngawur itu mbok yo mikir. Kalau kalau mikir mbok yo jangan ngawur gitu loh. Ya kan jadi lucu-lucuan kalau kayak gitu kan. Bener gak? Oke, terima kasih, ini saja dari saya Luis Prasetyo. God be with you all.